Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan, agar kehidupan kita hari demi hari semakin diberkati lewat firman Tuhan, supaya menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan, mari saya mengajak untuk kita semua merenungkan firman Tuhan dengan tema hidup dalam Kristus. Sudah menjadi keharusan bagi orang-orang percaya, orang-orang Kristen seharusnya hidup dalam Kristus. Hidup dalam Kristus seperti apa? Nah, sama-sama kita akan mempelajarinya. Dan sebelum itu kita akan merenungkan sebuah ayat yang juga luar biasa, yang menjadi kunci bagi hidup kita sebagai orang-orang percaya. Ya, ayat ini menjadi kunci bagi setiap kehidupan kita, apalagi kita yang belajar untuk hidup di dalam Kristus. Galatia 2 ayat 20, saya akan membacakannya untuk kita semua dan Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikannya. Galatia 2 ayat 20 mengatakan seperti ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, puji nama Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan ayat ini juga tema, dan dimana kita terlebih dahulu mengobservasinya. Di dalam observasi kita dapat melihat dimana kalau kita mundur dalam pasal 1, kita dapat melihat yang menulis surat ini yaitu Rasul Paulus. Yang dimana Rasul Paulus menulis surat ini untuk jemaat-jemaat yang ada di wilayah Galatia. Ya, wilayah Galatia ini masih termasuk Asia Kecil, tempat pelayanan Paulus. Nah, Paulus menulis surat ini, khususnya pasal 2, karena ternyata pada waktu itu ada ajaran sesat yang mengganggu jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang percaya. Sehingga Paulus kemudian membela kebenaran Injil yang kemudian ia sampaikan dan yang ia ajarkan kepada jemaat-jemaat Tuhan. Dan juga Paulus membela kerasulannya, karena pada waktu itu ajaran sesat mengajarkan hal-hal yang tidak baik, yang melakukan hukum Taurat kemudian menerima keselamatan. Ya, Paulus membantah hal itu. Kemudian Paulus juga membela kerasulannya, karena pada waktu itu banyak yang mengatakan bahwa Paulus bukan seorang rasul. Kemudian Paulus membela kebenaran Injil yang ia ajarkan dan membela kerasulannya. Paulus menceritakan pertemuannya dengan para pemimpin gereja di Yerusalem untuk meyakinkan jemaat Korintus bahwa kerasulannya diakui para rasul yang ada di Yerusalem. Pembelaan ini supaya jemaat percaya kepada Injil, Bapak Saudara, yang Paulus ajarkan bahwa pembenaran hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan oleh menaati hukum Taurat. Sehingga Paulus berkata di dalam ayat 21, jika keselamatan bisa didapat dari Taurat, maka kematian Kristus sia-sia. Oleh sebab itu dia membela Injil bahwa hidup di dalam Kristus. Dia hidup di dalam Kristus. Begitu juga dengan kita akan sama-sama mempelajari bahwa kita belajar untuk hidup dalam Kristus. Nah, apa sebenarnya makna hidup dalam Kristus itu? Bagaimana bentuk kehidupan kita yang baru? Ya, mari kita lihat dan pelajari bersama-sama dua hal sederhana dari ayat ini. Sekali lagi saya akan membacakannya. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, poin yang pertama, mati terhadap diri sendiri. Nah, Rasul berkata, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membayangkan sebelum kita percaya kepada Yesus, kita hidup seperti sopir, yang dimana kita yang memimpin kehidupan kita sendiri. Mau jalan ke sini, kita yang berkehendak, kita pengen A, kita yang ingin, kita yang pimpin kehidupan kita sendiri. Kita yang pegang kemudi hidup kita. Kita yang tentukan arahnya, apa yang kita mau dan bagaimana kita melakukannya. Nah, contohnya kira-kira seperti itu. Sehingga keinginan kita, ambisi kita dan kepentingan kita, ya pokoknya tentang saya,
Pokoknya tentang aku saja. Keinginan pribadi yang utama ya pokoknya saya. Ya, itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membayangkan kehidupan kita sebelum percaya kepada Kristus. Penuh dengan ambisi, keegoisan, keinginan yang tidak baik. Sehingga ketika kita menerima Kristus, kemudian kita percaya kepada Kristus, Paulus mengatakan kita telah disalibkan bersama Kristus. Itu terdapat di ayat 19. Ayat 19. Ini artinya bahwa kita yang lama, entah itu kita yang lama yang egois, yang suka berbuat dosa, yang ingin mengatur hidup sendiri, egois dan lain sebagainya, sudah mati atau diakhiri di kayu salib bersama Yesus. Hidup dalam Kristus itu seperti menyerahkan kehidupan kita untuk dipimpin oleh Yesus. Kita mengakui, Tuhan, saya sudah melakukan A tapi gagal. Saya sudah melakukan dengan kekuatan sendiri tapi hasilnya tetap berantakan. Sehingga mulai sekarang ya kita belajar untuk kita menyerahkan kendali kepada Yesus. Dia akan memimpin kehidupan kita sehingga bukan kehendak kita lagi yang pertama. Sekali lagi, bukan keinginan kita lagi, bukan kehendak kita lagi yang pertama, melainkan kehendak Yesus, kehendak Kristus yang utama. Ya, ini adalah langkah pertama Bapak Saudara untuk kemudian kita dapat menyangkal diri. Lalu kemudian poin yang kedua, hidup berdasarkan iman kepada Kristus. Setelah kita yang lama disalibkan, sekarang Kristus yang hidup di dalam kita. Lalu bagaimana hidup yang dipimpin oleh Kristus itu? Ya, Paulus melanjutkan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita hidup bukan lagi dengan mengandalkan kekuatan, kepintaran, hikmat, kekuatan, usaha kita sendiri. Sudah tidak lagi, melainkan oleh iman kepada Yesus. Ini berarti kita hidup berdasarkan kasih-Nya. Kita ingat bahwa Dia telah mengasihi kita. Ya, sebelum kita sempurna, Dia telah mengasihi kita. Dan tanda Dia mengasihi kita, Dia menyerahkan nyawanya tentunya untuk kita. Sehingga kasih Allah, kasih-Nya Yesus, kasih ini adalah dasar. Sekali lagi, kasih Yesus adalah dasar dan motivasi kita kemudian berbuat baik. Kita hidup bukan supaya dikasihi, tetapi ingat, kita hidup karena sudah terlebih dikasihi oleh Tuhan. Sehingga menjadi aplikasi dalam kehidupan kita, hidup penuh kepercayaan kepada Yesus Kristus tentunya. Kita percaya penuh pada Kristus yang tinggal di dalam hati kita melalui Roh Kudus. Dia yang akan memberi kita kekuatan untuk kemudian dapat berubah, yang dimana berubah di sini meninggalkan kebiasaan buruk, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang membuat kita jatuh di dalam dosa, dan kemudian memberi kita kekuatan melakukan hal yang benar seturut dengan firman Tuhan. Yang kemudian juga Roh Kudus yang memberi kita kekuatan untuk kemudian ada integritas ketika di gereja, di rumah, dan di tempat kerja. Kita menunjukkan karakter Kristus supaya orang kemudian dapat menjadi berkat. Dan aplikasi yang terakhir yaitu taat. Melakukan firman Tuhan, bukan hanya tahu saja, bukan hanya mendengar saja, bukan hanya merenungkan saja, tetapi kita taat melakukan firman Tuhan tentunya. Hidup dalam Kristus adalah kehidupan di mana pikiran, perkataan, dan perbuatan kita dijiwai oleh Kristus. Kita menjadi muridnya, meneladani kasih dan ketaatannya. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan bagi kita semua hari ini adalah, siapakah yang menjadi sopir kehidupan kita? Siapakah yang memimpin kehidupan kita? Apakah masih kita yang lama, yang mungkin egois, tidak peduli sana sini, yang sering gagal? Atau sudahkah kita menyerahkan kemudi sepenuhnya kepada Kristus?
Seharusnya kita menjadikan Yesus yang memimpin kehidupan kita, supaya jalan kita selalu dipimpin dan disertainya. Hidup dalam Kristus adalah hidup yang diubahkan. Bukan lagi hidup yang berpusat pada diri sendiri, tetapi hidup yang berpusat pada Injil dan didominasi oleh Kristus. Itu adalah hidup yang dijalani setiap hari dengan iman yang teguh kepada Yesus Kristus, yang adalah anak Allah yang telah berkorban bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara. Sehingga mari terus kita hidup di dalam Dia. Terus hidup di dalam Kristus. Amin. Terima kasih telah mengikuti renungan 79 yang mengubahkan. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami kembali mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan. Kami juga mengucap syukur kami boleh belajar firman Tuhan, di mana kami belajar untuk hidup di dalam Kristus. Sehingga Tuhan yang terus memimpin kehidupan kami. Kehidupan kami yang lama kami tinggalkan, sehingga kami hidup di dalam Kristus, melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan dengan motivasi kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati keluarga GPD El Shaddai Magelang dimanapun mereka pergi dan berada. Ya Tuhan, terima kasih untuk damai sejahtera yang Engkau berikan kepada keluarga GPD El Shaddai Magelang. Tolonglah kami untuk tidak gelisah dan gentar. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih kami menyerahkan kehidupan kami, doa kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.